Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona yang berada di sekitar kita, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini, kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 14-15 dan akan dibacakan oleh Vino, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Monggo Mas Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat 14-15. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino. Tema pada renungan pagi hari ini adalah kasih dalam segala hal. Mengapa Rasul Paulus merekomendasikan kasih sebagai dasar dari segala sesuatu yang dilakukan? Apa akibatnya jika tanpa kasih? Jemaat Korintus sebenarnya tidak kekurangan apa-apa sebagai orang percaya, kaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia. Tetapi aneh, mereka juga dipenuhi dengan masalah perpecahan, percabulan, kesombongan rohani, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran kasih dan betapa bahayanya jika hidup tanpa kasih. Melalui firman Tuhan tadi, lakukan segalanya dengan kasih. Kita sebagai anak-anak Allah harus hidup dengan penuh kasih. Ini merupakan kalimat perintah. Kasih harus timbul dari dalam hati. Kasih sejati hanya bisa timbul ketika menyadari betapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti tertulis bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu, sebagai orang percaya harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan hidup saling mengasihi. Renungan tentang kasih membuat kita menyadari bahwa kasih itu juga membangun. Saat orang memiliki pengetahuan, tetapi miskin kasih, maka orang itu menjadi merasa lebih baik daripada orang lain, bahkan tidak peduli terhadap sesamanya. Sebaliknya, kasih akan menjaga seseorang tetap membumi, menyadari bahwa hidup bukan semata-mata bagi diri sendiri, tetapi peluang untuk membangun dan menguatkan sesama.
Kasih juga menjadikan hidup lebih hidup. Pengetahuan, karunia, iman, kerelaan berkorban adalah kekayaan rohani yang luar biasa bagi orang percaya. Namun, jika tidak dibarengi dengan dasar kasih, tidak ada faedahnya, bahkan bisa berakibat buruk. Kasih tak berkesudahan. Artinya, kasih Tuhan mengalir untuk selama-lamanya. Berbeda dengan apa yang manusia yang sifatnya hanya sementara. Manusia kerap mengukur kasih Tuhan berupa materi, harta benda, menggunakan tolak ukur manusia untuk menilainya. Akan tetapi bagi Allah, karakter manusia jauh lebih berharga. Manusia sering merasa sudah berbuat banyak hal dan telah berjasa terhadap Allah, dan karena itu semestinya lah Allah lebih peduli dan lebih memperhatikan dia. Pemikiran seperti itu membuat manusia gagal memahami keberadaan Allah yang penuh cinta kasih. Lalu, kasih yang sempurna. Dalam kasih, kita membuat hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Dalam kasih, kita menjadi anak-anak Allah. Dalam kasih itu pula, setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita turut dipermuliakan bersama Kristus yang bangkit. Melalui pemahaman kita, kasih akan selalu menjadi sesuatu yang kompleks. Akan tetapi, dalam kehidupan yang nyata, kasih menjadi semakin nyata dan sempurna. Pada akhirnya, kasih menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mampu mengasihi sesama, di situ pula Tuhan berkuasa atas hidup kita dan semakin banyak orang yang mengenal Allah yang mengasihi. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang dilakukan pasti penuh damai dan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, baik tentang waktu, tenaga, harta, kepintaran, jabatan, pekerjaan, kemampuan, pelayanan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kasih dan kuasa Allah bisa terus mengalir deras. Dan biarlah kasih Tuhan selalu terpancar melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami menjadi pribadi yang penuh kasih di dalam segala hal, karena Tuhan telah mengajarkan betapa Engkau mengasihi anak-Mu ini. Biarlah kasih ini menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Selepas ini kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Iringi dan pimpin kami agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.